Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Mukti Abdurrahman dari D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mengerjakan UAS yang diberikan oleh Pak Andi, yaitu dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Dan untuk soalnya adalah sebagai berikut dengan eh, terdapat ISP, router 1 dan router 2. Untuk router satunya kita hubungkan kepada ISP, untuk ether satunya ya. Kemudian setting di HCP client, kemudian Ether 2 dengan IP 10.10.10.1/24. Kemudian kita beralih ke router 2. Untuk router 2 settingan di Ether 1 yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian kita juga akan melakukan setting PPTP untuk kedua router ini, yaitu untuk server PPTP-nya kita akan taruh di router 1 dengan local address 13.13.13.1. Kemudian untuk PPTP client, yaitu kita akan hubungkan kepada router 2 dengan remote address yaitu 13.13.13.10. Oke, mari kita akan menuju ke Oracle VirtualBox-nya. Pertama-tama kita akan buat virtual mikrotiknya dulu dengan nama yaitu nama saya Rosyid Mufti 1. Satu di sini menunjukkan router 1 dan router 2 agar saya tidak bingung. Oke, untuk tipenya kita pilih order dan versinya kita pilih order unknown 64 bit. Kemudian klik next. Untuk base memory adalah 64 MB. Tidak perlu disetting lagi karena ini adalah default. Kemudian next. Untuk ini pilih create virtual hard disk now dengan kapasitas yaitu 2 GB, kemudian next dan finish. Kemudian kita bisa membuat satu lagi. Oke, kita bisa clone langsung saja. Clone dengan nama diganti ya. Kemudian ini diberi nama 2. 2 di sini adalah apa? Menunjukkan router 2. Kemudian next dan finish. Untuk settingan virtual 1 ini, untuk Rosyid Mufti 1 kita menuju ke setting. Yaitu kita akan menambahkan ISO mikrotiknya serta men-setting jaringannya. Yaitu kita pilih storage, kemudian di bagian empty kita pilih di disk ini. Pada bagian ini, kemudian jika sudah ada file mikrotik ISO-nya di sini, maka bisa langsung diklik. Terus kemudian bagian network untuk di sini attach to pilih bridge adapter. Bridge adapter di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan internet dari ISP, yaitu untuk bawah name-nya, yaitu ini merupakan berbasis LAN, yaitu berbasis kabel. Kemudian yang ini wireless. Karena saya menggunakan LAN, maka saya akan memilih yang ini. Kemudian untuk Prometheus mode kita pilih allow all. Kemudian adapter 2 kita enable. Kemudian ini pilih internal network. Kemudian allow all. Internal network di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 ini. Untuk kemudian kita klik OK. Lakukan yang sama dengan bagian kedua ini. Tetapi hanya beda pada settingan network ya. Sama bagian storage, kemudian pilih file mikrotik. Nah, di sini di network untuk attach to-nya kita pilih internal network untuk penghubung dulu. Ini internal router 1, ini internal router 2, jadi saling terhubung. Kemudian untuk Prometheus mode kita pilih allow all. Untuk adapter 2 kita klik enable, kemudian attach to ke host only adapter. Host only adapter ini untuk menghubungkan ke
PC kita secara virtual. Makanya ini ditulis namanya virtual host only, virtual, menggunakan virtual. Kemudian Prometheus modenya kita all, kemudian oke. Maka kita harus setting satu persatu bisa atau langsung keduanya. Tapi saya akan memilih setting satu persatu dulu untuk instalasinya. Kemudian untuk men-setting IP address dan PPTP, kita akan jalankan keduanya bersama-sama agar mempersingkat waktu. Oke, kita start. Kita tunggu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, pada bagian ini saya akan menginstal semua keperluan ini. Jadi kita akan klik A. Kemudian untuk menginstal kita akan mengklik I pada keyboard ya. I, kemudian sesuai perintah do you want to keep all configuration, kita pilih Y. Kemudian continue Y. Kita tunggu proses instalasinya berlangsung. Oke, untuk bagian sini kita sudah selesai instalasi. Kemudian press enter to reboot. Kalau saya tidak klik enter terlebih dahulu, tapi saya akan keluarkan isomikrotiknya terlebih dahulu untuk agar kalau file isomikrotiknya masih ada di sini akan mengulangi proses yang sama, yaitu proses instalasi yang sama. Kemudian klik device untuk menghilangkan isomikrotik ya. Klik device, optical drive, kemudian ini pastikan udah di checklist, kemudian di remove this from virtual drive. Klik oke. Di sini sudah hilang, kemudian klik enter. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, untuk login default Mikrotik yaitu admin dengan password kosong. Jadi langsung di enter saja. Kemudian ini please press enter to continue. Kita klik enter dulu. Nah, untuk router 1 kita sudah selesai. Tapi saya ingin menambahkan sekalian yaitu DHCP client sekaligus, yaitu mendapatkan IP ISP secara otomatis langsung dari sini tidak menggunakan Winbox. Jadi kita akan menggunakan CLI command line prompt command line yaitu kemudian untuk komennya adalah IP DHCP ya. Kemudian client kita add kemudian maaf untuk disable kita pilih no, kemudian interface kita pilih Ether 1, yaitu yang kita buat bridge tadi, adapter terbridge tadi. Kemudian kita bikin komen, kemudian petik, kita isikan added p setup. Oke, kita sudah selesai, kemudian kita enter. Oke, bagaimana cara mengetahui bahwa IP-nya sudah terdapatkan? Begini, IP, kemudian address, ya, address print, maka akan tertutup. Dan kita mendapatkan IP 192.168.0.106/24 untuk router 1. Kita minimize dulu dan lakukan instalasi pada router 2. Kita klik start. Oke, sama. Kita klik A, kemudian I, Y, dan Y. Tunggu dulu prosesnya.
Oke, lakukan yang sama yaitu menghapus file isomikrotik dengan ini sudah di checklist dan remove. Kemudian kita klik enter. Oke, ini menunggu terlebih dahulu proses loadingnya. Kemudian login tetap sama, yaitu username admin dan password kosong. Langsung di enter. Kemudian ini enter juga. Dan kemudian kita akan langsung men-settingnya ke Winbox. Oke, ini loh. Oke, maaf. Eh, Sebenarnya ini adalah Mikrotik 1, router 1, dan ini adalah router 2. Kok saya bisa tahu karena IP address-nya sudah terbuat pada bagian ini. Kita akan menamainya terlebih dahulu agar kita lebih mengerti mana bagian 1, mana bagian 2. Saya lupa untuk menamainya. Kita menggunakan CLI yaitu sistem identity set name yaitu sesuai saya menggunakan Rosid 1. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk router 1 kita namai dengan nama Rosid 1. Kemudian di sini kita refresh yaitu sudah muncul yaitu Rosid 1. Untuk sini masih mikrotik karena kita belum menamai, maka kita akan menamai untuk router keduanya. Sama sistem identity set name sama dengan Rosid 2. Enter. Udah. Oke. Ini refresh. Ini sudah kita mengetahui bagian router 1 atau router 2-nya. Ini router 1, ini router kedua. Untuk loginnya ini saya untuk router 1 kita menggunakan IP address. Kita tunggu. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita buka lagi untuk router kedua, kita pilih klik MAC address. Kita konekkan. Oke. Ini router kedua, yaitu kemudian kita split screen seperti ini. Kemudian yang pertama kita set IP address terlebih dahulu untuk ether kedua, yaitu dengan aturan tadi 10.10.10.10.1/24. Kita akan setting yaitu 10.10.10.10.1/24. Untuk network akan otomatis keluar kalau kita mengklik apply. Untuk interface kita klik pada Ether 2. Kita apply dan OK. Lanjut untuk pensettingan IP address Ether 2 kita sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan tambahkan IP firewall agar connect ke internet, yaitu plus pada bagian firewall IP firewall, kemudian di NAT kita tambah plus, kemudian pada general kita pilih SRC NAT. Untuk out interface yaitu adalah alamat ISP yaitu Ether 1. Kemudian untuk action kita pilih Masquerade. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan lakukan ping terlebih dahulu ke Google. Apakah sudah terkoneksi atau belum ke Google? Apakah sudah mendapatkan internet atau belum? Ping google.com. Oke, sudah reply. Tandanya ini sudah terkoneksikan ke Google. Oke. Kemudian
kita akan membuat PPTP terlebih dahulu. Kemudian pada bagian PPP ini kita klik, kemudian pada PPTP server kita enable bagian ini, kita klik default profile, saya pilih default, kemudian kita klik OK. Kemudian sebelum membuat ini, kita membuat secretnya terlebih dahulu, yaitu membuat user. Ini saya membuat nama Roshid Mufti itu sebagai nama usernya. Kemudian untuk password 12345. Kemudian local address di sini kita isikan ini local address 13.13.13.1 ini. Oke, untuk remote address-nya yang ada di bawah local address ini juga kita tulis juga, yaitu dengan belakangnya 10. Kita akan tulis 13.13.13.1. Kemudian untuk remote address 13.13.13.10. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada interface kita pilih PPTP server binding. Ini membuat PPTP server ya. Untuk nama bebas sebenarnya. Saya namakan PPTP Roshid. Dan usernya samakan untuk pada secret tadi yaitu Roshid Mufti. Kita klik OK. Oh ya, saya lupa untuk settingan interface ini sebenarnya tidak mengaruhi apa-apa, tapi jika adapter di sini atau ether di sini ada banyak, tidak membingungkan kita, maka kita akan menamai terlebih dahulu yaitu ether 1 ISP. Kita namai saja ISP, kemudian klik OK. Untuk ether 2 kita pilih lokal. Oke. Kita klik OK. Sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, tapi untuk membuat kita tidak bingung, maka kita ganti namanya saja. Kemudian klik OK. Untuk PPTP sudah berhasil. Kemudian kita beralih ke router kedua. Settingan router kedua. Kita akan menghubungkan router 1 dengan router 2 berbasis IP tadi. Yaitu klik IP address. Kemudian kita klik plus. Kita tambahkan IP yang di sini yaitu 10.10.1, tapi di sini titik 1, jadi kita tidak boleh menyamai titik satunya itu agar tidak tabrakan, karena kalau tabrakan maka tidak akan terkoneksi. Kita akan buat yaitu 2 seperti pada soal ini. Satu yaitu 10.10.10.10.2/24. Oke, kita tulis 10 10.10.10.2/24. Untuk interface sama ether 1 yaitu penghubung ini di pada jaringan internal tadi. Oh iya, saya lupa lagi untuk setting interface kita namai juga yaitu ether 1. Kita namai ISP juga ataupun connect ISP ether 1. Ini bisa begini atau terkoneksi ya, terkoneksi ether 1 per 1 untuk menandai bahwa ini terkoneksikan ke ether 1. Kemudian untuk ether 2 sama, kita namai lokal saja. Lokal. Udah, oke. Untuk address kita tambahi juga untuk ether 2-nya. Sebagai contoh saya akan menambahkan yaitu 192.168.27.1/24. Kemudian kita pilih lokal, yaitu lokal ini adalah adapter 2 ataupun ether 2. Oke, kita pilih apply ataupun langsung oke juga tidak masalah. Dan kita cek apakah sudah terkoneksi atau belum. Kita lakukan ping.
ping 10 titik 10.10.10.1. Oke, ini apakah terkoneksi? Ternyata sudah terkoneksi. Walaupun belum kita buat roots-nya, sudah terkoneksi dengan baik ya. Oke. Bisa saja kita setting roots di sini, yaitu dengan mendapatkan IP gateway dari sini. Tapi di sini sudah terkoneksi, maka tidak perlu sebenarnya. Tapi kalaupun mau, silahkan tambahkan 10.10.10.1 IP gateway-nya. Dan kita klik OK. Dan kita silang lagi. Kemudian kita tambahkan IP firewall agar bisa connect ke Google. Ya, kalau belum kan kita akan lakukan ping google.com. Maka tidak akan bisa ya. Jadi kita akan setting untuk firewall NAT-nya terlebih dahulu. Yaitu untuk chain sama seperti router pertama, yaitu chain SRC NAT, kemudian out interface ISP Ether 1, action-nya kita beri masquerade, kemudian klik OK. Ya. Kemudian kita setting DNS juga untuk server. Kita beri 8.8.8.8. Kemudian allow remote request. Klik OK. Seharusnya sudah bisa. Oke. Untuk router 1 dan router 2 sudah connect ke Google semuanya. Sudah bisa ping ke Google. Kita uji juga. Kita ulangi. google.com. Oke. Semuanya sudah reply dengan baik. Ya, artinya sudah terkoneksi. Kita dulu. Oke. Kemudian untuk penghubungan PPTP router 1 dan PPTP router 2, kita klik pada router 2 yaitu PPTP. Kemudian langsung saja ke bagian interface dan PPTP client ya. Untuk nama silakan bebas, tapi saya akan menamainya yaitu PPTP Roshid, maaf, Roshid score out ya. Kemudian itu dual out-nya kita tambahkan IP lokal, IP Ether 2 pada router pertama yaitu 10.10.10.1. Kemudian user sama yaitu pada PPTP ini, pada menu secret, yaitu masukkan bagian ininya, yaitu Rashid Mufti. Untuk password, ini adalah password. Jika masih tertutup seperti ini, kita bisa membukanya yaitu pada menu setting, kemudian ini uncheck list, maka akan muncul passwordnya. Kita akan ketik 1, 2 sampai 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini bisa di-hide lagi kalau mau. Kita klik OK. Seharusnya sudah. Ya. Ini sudah bound dan ini sudah menampilkannya pada menu grafik. Ya. Kita akan coba yaitu tes ping pada router 2 ke router pertama. Kita akan tes ping 10.10.10.1. Ini reachable, kemudian kita akan lakukan ping juga ke PPTP-nya, yaitu 13.13.13.1. Oke, bisa. Sudah. Kemudian lakukan ping Google juga untuk mengulangi hal sama. Apakah masih terkoneksi atau tidak? Ternyata tetap terkoneksi. Kita hentikan dulu. Kemudian kita akan cek pada bagian router 1, apakah bisa juga? Seharusnya sudah bisa ya.
Apabila pada router 2 ini terkoneksi, maka router pertama harusnya juga sudah. Kalau belum, maka mungkin ada settingan yang salah. Kita ping 10.10.10.2, bukan 1 ya. Karena 1 adalah IP dari lokal di sini. 2 adalah IP router 2. Kemudian kita enter. Nah, sudah reply kan? Kemudian kita akan coba ping remote-nya 13.13.10 ya. Oke. Ini juga yang mereply. Kemudian kita akan lakukan ping Google. Ping google.com. Oke. Sama-sama terkonek semua, maka settingan untuk kedua router ini sudah selesai. Dan sama seperti soalnya juga. Maka untuk UAS kali ini pada mata kuliah jaringan nirkabel, saya sudah menyelesaikannya, yaitu pada bagian ini. Router pertama dan router kedua sudah selesai saya setting semuanya. Dengan bagian sini sudah mereply ping 10.10.10.2, yaitu bagian sini PPTP remote, bagian sini sudah bisa, dan ping Google juga bisa semuanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.